Ketika kita merasa jatuh, smart listener butuh semangat, begitu ya berdoa pada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalannya. Itulah yang sempat dialami sama Indo ya, Ya, ketika merasa terpuruk gitu ya, dan ingin menyerah menjalani bisnis Madale ini. hmm, Akhirnya ada jawaban, ada jalan yang dibukakan gitu. Untung suaminya juga masih tetap support iya gitu ya. betul. Termasuk juga mensupport buat kue atau enggak? Enggak, Enggak. dia biasa bantu ke pasar, Oke. biasa bantu kirim. Aha. Nah, selama kurirnya menghilang waktu itu, Heeh. akhirnya mungkin dia kasihan, dia bantu kirim juga. Jadi Oke. kurir jadinya. Jadi kurir yang awalnya tadi menolak ya, nggak mau istrinya jualan kue, akhirnya mau juga jadi kurir gitu Iya, oh iya nganter-nganter. betul. Ke Luar pasar biasa. beli bahannya juga. Waduh, itu langka tuh. Nah, sekarang kita pengen lihat nih. Di depan saya ada kue apa saja nih smart listener yang tadi mungkin udah ngiler terus ya ngeliatin YouTube channel Smart FM Makassar. Kita lihat yang sekarang dibawa sama Indo ada apa aja nih Indo? Di situ yang warna kuning bolu gulung nanas. Oke. Terus ada palita, Oh, ada palita palita nangka. yang di kotak-kotak ya. Ya, Oke. yang kerucut itu namanya roko-roko cangkuning. Oke. Yang bungkusnya Kesukaan saya itu roko cangkuning. cangkuning. Terus ada dona manis, Aha, ada barongko. aha. Yang di tengah paling tengah itu yang ini yang wajib ini Yes. kalau ada acara ini. Onde Umba onde onde. Bener umba alias onde Onde gitu ya. harus itu ada itu. Tidak ada orang yang tidak suka sama umba ini, sama Wajib onde-onde. ini. Betulan Kak. Nah ini kue tidak ada matinya deh. Betul. Ini nih buktinya ya bahwa kue tradisional itu tak lekang oleh waktu. Iya, Sampai betul. kapanpun orang tetap nyari. Ya Iya. karena ada tradisi di situ ya. Iya. Ada budaya kita di situ ya. Katakanlah kayak umba-umba Iya. gitu ya. Itu Setiap ada ada acara, ada syukuran, ada Ada. hajatan apa pasti ada. filosofinya Ada kan. filosofinya, bener. Barongko juga seperti itu. Cangkuning, Cangkuning. apalagi gitu ya. Terus ada apa lagi? Nah, saya Nona penasaran manis. sama roti-roti yang ada di situ. Roti-roti ada roti abon, roti coklat, pisang coklat. Terus ini kan saya setiap hari jual roti juga. Iya. Kalau kue tradisional sudah tidak usah ditanyakan lagi pokoknya. Setiap hari yang cari kue tradisional datang saja di Madale pokoknya. Iya. Yang mendadak mau menikah, ada kayak yang mendadak mau menikah. Yang mendadak mau menikah. Iya, pokoknya ada di Madale. Tidak pernah tidak ada. Yang mendadak mau menikah ya. Jadi ready stock terus Ready ya. stock yang Dan mendadak. itu bukan apa namanya? Jadi stok sudah yang tidak ada lain. alasan lagi bahwasanya mendadak ini tidak ada kue. Datang di Madale sayang. Ada dong terus dan itu fresh from the oven gitu ya. Iya. Selalu kuenya segar, Nah, selalu kuenya tiap emang hari benar-benar kita bikin, benar. baru dibuat. Tiap hari ya. mulai subuh sampai malam kita bikin. Oke, terus yang selanjutnya Ya, ada di roti kotak. abon, roti apa lagi? Roti pisang, Aha. roti pisang coklat, ada roti abon, roti coklat. Sebenarnya ada juga roti mentega tapi kayaknya habis tadi. Roti mentega enak juga, roti Terus coklat. yang di kotak-kotak itu? Nah, yang di kotak ini dia yang harus wajib kita untuk orang Makassar mau bawa oleh-oleh, Aha. pokoknya jangan lupa ke Madale. Coba. Ini ada oleh-oleh Madale dari Makassar. Oh, Saya oke. tidak bilang oleh-oleh Makassar ya, khas Makassar tidak ya. Oleh-olehnya Madale. Oleh-oleh Madale, Dari jadi Makassar. dari Makassar. Oke. Itu dia. Terus Apa, ini bolu juga? ini bolu ada bolu pandan. Bolu pandan itu cuma ada di Madale. Ya. Yang satu mungkin bolu rampa. Kalau bolu rampa banyak yang jual. Ya. Tapi ini bolu rampa Madale. Bolu rampa Ah, Madale. pasti berbeda dengan yang lainnya. Oke, itu ciri khasnya. Ciri gitu khasnya. ya. Rasa pandannya mungkin berbeda dengan Kalau yang ini, lain. Memang ini resep saya bikin sendiri. Aha. Resepnya bikin sendiri. Jadi tidak ada di tempat lain. Yap. Namanya bolu pandan. Oke. Nah, soal resep Hmm. nih ya. Ada yang bikin sendiri juga, mungkin juga karena belajar. Saya penasaran, backgroundnya sebenarnya Indo apa? Apakah dulu sekolah tata boga kah atau seperti apa? Belajar buat kuenya dari mana? Oh, kalau saya background IT, komputer. Saya sarjana komputer. Sarjana komputer, Iya. megangnya oven. Salah ya. Cita-citanya Indo sebenarnya itu jauh sekali. Cita-cita saya mau jadi sekretaris. Iya. Saya datang ke Makassar mau jadi sekretaris. Nah, kan ternyata saya ke jual kue. Iya. Jual kue. Selesai kuliah, menikah, ternyata saya jual kue, ya kan? Background saya
bikin maksudnya resepnya dari orang tua. Oh, oke. Bukan maksudnya bakat sudah ada, terbiasa lihat orang rumah bikin kue, terbiasa pokoknya. Kalau di Sidrap, saya kampungku Sidrap, kampungnya Sidrap. Jadi di Sidrap itu kalau orang bikin acara kan, apalagi pengantin pasti banyak kue. Iya benar. Ya, jadi terbiasa lihat kue. Saya belajar sendiri. Saya tidak pernah pergi sekolah sekolah memasak. Saya tidak pernah ikut latihan belajar bikin kue, tidak pernah. Semuanya belajar sendiri. Otodidak ya. Semuanya otodidak. Memang udah ada bakatnya. Nah itu dia. Terus saya biasanya saya dikasih resep. Saya memang coba resepnya itu, saya coba, tapi bukan itu saya ambil. Oh, oke. Ya, saya coba memang, ternyata tidak sesuai dengan saya. Saya gambarkan, kalau saya begini, itu namanya menggambarkan rasa. Tidak banyak orang yang punya yang bisa menggambarkan rasa. Dari resep mungkin yang pakem gitu, diimprovisasi. Iya. Dicari satu formula yang cocok nih ala Madale lah pokoknya. Iya. Makanya kue-kue dari Madale itu pasti rasanya beda. Beda. Meskipun bahan sama, resep sama, pasti berbeda. Apalagi kalau bahan memang sudah berbeda, pasti berbeda. Oke. Tangan juga, setiap orang kan berbeda, putaran tangan ini kan beda-beda, jadi hasilnya pasti beda. Benar. Jadi jangan takut, resep kita akan sama tapi tidak akan sama jadinya. Benar, itu dia. Kita sapa dulu yang udah gabung di YouTube channel. Fitriani, Madale Indo, andalanku. Iya tahu, andalan juga Fitriani. Iya. Anggota ini kah atau? Nggak tahu ya. Ini rame loh ya komentarnya di YouTube channel Smart FM Makassar. Untuk Anda juga, selamat bergabung nih Smart Listener yang masih malu-malu ya. Ada yang nonton kita tapi nggak mau komentar. Oke, nggak apa-apa. Dengarkan dan simak ceritanya, gitu ya. Nah, kemudian belajar otodidak ini luar biasa ya, karena apa namanya ya, kalau misalnya nggak ada bakat ya, belajar segimanapun itu tetap ya udah biasa-biasa aja gitu. Kalau tidak ada bakat, bikin onde-onde saja, meletus saja sudah jengkel. Bilang saya pernah coba bikin onde-onde dan itu gagal, gula merahnya keluar. Meletus saja baru bikin jengkel toh. Iya. Oke, apa sih yang paling sulit dari proses produksi atau kue apa maksudnya? Semuanya lah, semacam-macam. Atau masalah apa yang paling sering dihadapi di dapur gitu ya? Pernah mungkin orderannya batal atau mungkin hangus atau apa gitu. Itu biasa. Itu kalau kita penjual kue apalagi produksi sendiri, kegagalan itu biasa. Luar biasa. Apalagi waktu pertama kali saya mau bikin kue yang loyang-loyang, yang loyang-loyang saya jual sebagai oleh-oleh ini, bukan bilang satu kali kita bikin langsung tidak. Itu pasti kita lakukan percobaan. Bagaimana sampai di mana. Kalau dijual ternyata ada yang komplain, kita tampung semua komplainnya orang. Oke. Seberapa sering kena komplain? Dan apa biasa yang di protes sama pelanggan gitu? Kalau untuk sekarang kalau kue-kue kita sudah benar-benar sudah paten semua. Pengantaran. Jadi kalau sekarang itu kendala terbesar kita komplainan itu pengantaran. Bagaimana tidak dikomplain sayang? Nah, ibu-ibu, bagaimana tidak dikomplain? Saya tawarkan ojol biar cepat sampai. Saya tawarkan ojol dengan ongkos kirim sesuai tarif ojol. Tapi ibu-ibunya dasar ibu-ibu ya. Ibu-ibunya maunya yang murah meriah, tidak mau sabar. Jadinya kita dikomplain. Saya tawarkan kurir kan? Saya tawarkan kurir, silakan kalau mau murah ongkos kirimnya pakai kurir. Tapi dengan satu syarat, bersabar ki ibu-ibu, bersabar. Oke, jadi komplainannya bukan ke produknya bukan. Malah ke pengantarannya. Karena enggak sabar mungkin ini. Enggak sabar kesian. Kue-kue tak mungkin ya. Pengantaranku biasa sampai jam 11 malam loh. Itu dari pagi ya? Dari pagi. Dari pagi. Ya, biasa kita sudah tidur baru mau diantarkan. Oh lala. Biasa. Tapi itulah suka dukanya gitu ya. Itu biasa. Itu artinya harus di-upgrade lagi nih. Pengantaran kurirnya harus lebih banyak lagi karena seiring orderannya makin banyak.
Sisa bayar kurir. Saya gaji bulanan juga kurirnya. Kalau terlalu banyak mati juga aku. Oke, baik. Itu jadi pelajaran gitu ya. Nah, dan itu tandanya bahwa bisnisnya Madal ini akan semakin bertumbuh. Bisa jadi Amin. nanti bukan lagi diantar pakai motor, truk-trukan nih. Amin. Amin, amin. Oke, nanti di sesi selanjutnya kita masih akan melanjutkan ya. Ya, Apa sebenarnya tips dan triknya Indo menjalankan bisnis selama belasan tahun ini Ya. Smart Listener, jangan Oke. kemana-mana. Iya.